Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Robi Faroid dengan NIM 2424 Saya dari program studi informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau memperkenalkan sistem atau aplikasi yang saya susun berbasis website yaitu Brownie Gift, yaitu sebuah sistem manajemen jual beli produk buket bunga dan buket custom seperti itu. Untuk sistemnya sendiri terdiri dari tiga aktor. Yang pertama ada admin, kemudian ada customer, dan ada pihak ekspedisi. Adapun masing-masing admin, customer, dan pihak ekspedisi ini disusun berdasarkan kode-kode PHP karena akan dilakukan koneksi dengan database PHP MyAdmin. Adapun untuk fitur-fiturnya, yang pertama ada login, yang mana login itu dibagi menjadi tiga, yaitu login admin, login customer, dan login eh, kurir. Pertama saya contohkan untuk login sebagai admin. Di sini saya akan login sebagai admin. Login sebagai admin dapat menampilkan view dari stok yang ada, kemudian dapat melakukan CRUD, dapat menambahkan misalnya di sini nama buketnya saya tulis saja buket bunga. Kemudian jenis itemnya mungkin saya tambahkan fresh flower, stoknya saya beri 12 saja. Terus harganya sini kita tetapkan 75.000. Nah, untuk gambar itu bisa kita upload. Misal di sini saya tambahkan gambar buketnya. Nah, setelah dinyatakan berhasil disimpan, maka buketnya akan otomatis tersimpan di katalog dan mendapatkan ID buket. Selain itu, di database juga akan tersimpan datanya. Nah, bisa dilihat di sini untuk buket bunga sudah ditambahkan di ID buket 008. Nah, kemudian berikutnya admin juga bisa mengedit. Misalnya nih buket bunga akan saya edit. Harganya stoknya menjadi 15 misalnya. Maka akan terotomatis terupdate. Selain itu juga bisa melakukan delete. Misalnya kita contohkan di sini ID ketujuh, ID buket 7 ini kan kita hapus. Nah, setelah dihapus ID ketujuh buketnya akan hilang dan otomatis di sini yang awalnya di sini ada ketika sudah dilakukan delete dia akan otomatis terhapus untuk yang nomor 7 seperti itu. Oke, berikutnya kita akan logout dan mencoba login sebagai customer di sini. Nah, untuk tampilan customer tentu saja bisa melihat katalog produk, kemudian bisa melakukan search. Mungkin kita akan search buket bunga yang tadi ya. Nah, bisa melakukan search. Coba kita tambahkan ke keranjang. Oke, setelah kita tambahkan ke keranjang, kita akan diminta untuk memasukkan alamat, misal Jalan Kalimantan. Dan bisa melakukan checkout. Nah, di sini ada status yaitu pending, artinya masih menunggu persetujuan dari admin ketika setelah disetujui. Nah, selain itu customer juga bisa mengcustom berapa banyak buket yang dia inginkan. Misalnya di sini saya contohkan untuk loving book ini pengen beli 5, maka otomatis harga akan menyesuaikan jumlah yang telah ditambahkan. Oke, ini ada dua pesanan statusnya pending ya. Nah, kita akan coba konfirmasi melalui admin. Kita login lagi pakai admin.
Nah, di sini admin juga dapat memanage pesanan. Nah, ini kita dapat mengkonfirmasi bahwa pesanannya dapat diproses, misal nih proses. Nah, maka pesanannya akan mulai diproses, berada di proses. Nah, dari proses ini kita juga bisa mengupdate lagi menjadi selesai. Nah, ketika kita update menjadi selesai, maka dia akan berada di selesai dan hanya perlu menunggu eh, kurir atau ekspedisi untuk mengkonfirmasi pengiriman. Nah, berikutnya kita akan login sebagai pengirimnya atau ekspedisinya. Di sini kita masuk sebagai kurir. Nah, tampilan kurir itu kita dapat melihat pesanan-pesanan yang siap untuk dikirim beserta detailnya, detail pesanannya, dan dapat melihat pesanan yang sudah dikirim atau sedang dikirim. Kita lihat di sini pesanan yang siap dikirim dan kita dapat melakukan konfirmasi pengiriman. Oke, setelah dikirim dia akan masuk ke data yang sedang dikirim dan kita akan cek dari sisi klien. Nah, setelah dikonfirmasi oleh admin dan juga ekspedisinya, maka orderan otomatis statusnya akan berubah menjadi dikirim. Seperti itu. Nah, untuk penjelasan source kodenya, untuk bagian login ini itu dimuat dalam index ya. Di sini juga untuk file utama main PHP-nya itu ada di index ini, index PHP yang mengatur autentikasi loginnya. Jadi apakah dia itu login sebagai admin, customer, ekspedisi, dan defaultnya itu akan dikembalikan ke dashboard loginnya seperti itu. Ketika dia admin dia akan diarahkan ke admin, ketika dia customer akan diarahkan customer, dan ketika dia ekspedisi akan diarahkan ke ekspedisi. Yang adapun fungsi-fungsi login dimuat dalam file login.php. Di sini eh, login melakukan pengecekan username dan passwordnya apakah sudah sesuai atau tidak dengan yang ada di database melalui query. Kemudian apabila sudah sesuai, dia akan melanjutkan ke fungsi login. Apabila tidak, dia akan menampilkan message username atau password salah. Nah, untuk desainnya itu menggunakan HTML yang ada di sini beserta style CSS-nya yang sudah dimuat dalam aset CSS ini. Nah, kemudian untuk masing-masing fitur usernya, untuk fitur yang ditampilkan di bagian admin itu dimuat dalam admin sini, yang mana memiliki indeks PHP merupakan mainnya yang menjalankan fungsi utama. Sedangkan untuk CRUD-nya masing-masing dimuat dalam edit, delete, dan add. Untuk fungsi out ini dia berfungsi sebagai autentifikasi atau penyocokan role dari login dan database. Kemudian untuk order PHP ini untuk memanage orderan dan memasukkannya ke dalam database melalui query. Sedangkan bedanya dengan update order ini untuk menghandle fitur update-update-nya, update statusnya dari orderan itu awalnya pending, kemudian dia menjadi statusnya menjadi diproses dan selesai. Yang mana defaultnya, kondisi defaultnya itu ada di pending gitu. Untuk berikutnya di fitur customer juga memiliki 3 file PHP di mana mainnya ada di indeks PHP dan ada order untuk menghandle fungsi-fungsi order, chart untuk menghandle fungsi-fungsi keranjang yang menambahkan produk ke dalam keranjang dan menghitung hitung itemnya, harga itemnya dengan menambahkan harga item dikali jumlah item.
yang awalnya subtotalnya itu didefinisikan sebagai nol. Kemudian untuk ekspedisi juga ada tiga file di sini. Index itu untuk utamanya, untuk main functionnya. Kemudian ada update, itu yang menghandle fitur update dari selesai ke dikirim statusnya, dimana defaultnya itu selesai sebelum akhirnya dikonfirmasi oleh kurirnya untuk bisa berubah menjadi dikirim. Nah, view ini fungsinya adalah untuk menampilkan view atau tampilan dashboard dari si kurirnya itu sendiri. Untuk file database ini berisi query-query yang dapat digunakan untuk menyeting masing-masing tabel dan kolom pada database yang digunakan dalam sistem ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk link GitHub akan saya lampirkan dalam form pengumpulan tugas UTS ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.